Hai kamu semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Pada penasaran kan bagaimana teori yang satu ini atau penerapannya gimana sih? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalain notifikasinya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai konsep belajarnya dulu nih guys. Konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Contoh dalam pelaksanaannya bisa diambil dari teori kognitifnya Ausubel tentang belajar bermakna atau meaningful learning yang mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Sebab, tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pembelajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Menurut Imron, pada tahun 1996, pandangan humanistik ini merupakan antitesa pandangan behavioristik. Dalam pandangan ini, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa, sehingga siswa diharapkan dapat menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Peranan guru dalam mengajar dan belajar demikian relatif rendah, sedangkan kedaulatan siswa dalam belajar demikian relatif tinggi. Untuk memperjelasnya, jadi, belajar dilakukan dengan cara memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu, tanpa banyak campur tangan dari guru. Menurut Irwan, pada tahun 2001, teori humanistik menekankan pentingnya isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori humanistik bersifat eklektik, artinya memanfaatkan teori apapun asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Nah, mungkin itu dulu ya yang kita bahas kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa diisikan di kolom komentar. Oh iya, sama satu lagi nih. Jangan lupa like, comment, dan share ya guys. See ya!